Cek 1, 2, 3. Oke guys, ini perjalanan dari Pantai Bambang, daerah sekitaran Pantai Bambang menuju ke Pasirian. Ini sekarang jam setengah 2 siang. Ini pas hari. Berapa? 1/4. Ini jalannya sepertinya jalan nasional. Memang nasional, maksudnya jalan JLS sepertinya ini. Tembusan dari JLS yang ada motor tembusan JLS dari Jember, cuman masih belum nyambung. Ini dari arah Pantai Bambang, Pasirian, tempat tambang pasir di, kalau orang sini bilang Teko, daerah Teko ya, Tekoan. Kita ikutin jalan aja sampai nanti ke Pasirian kotanya. Kita mau menuju ke arah Lumajang kota dan nanti ke Probolinggo kota, sama nanti finishnya ke Bangkalan. Ini sepertinya leces macet ini. Leces macet, paling nyampe Probolinggo jam 5 atau mungkin maghrib mungkin ya. Oke, ini suasana di pedesaan jalur selatan menuju ke Pantai Bambang. Tapi dari arah Pantai Bambang, bukan menuju ke Pantai Bambang, tapi arah dari Pantai Bambang. Ini banyak sekali truk-truk pasir. Nah, kita mau nyalip dulu bentar. Jalannya mulus ini, tapi nanti pas di Pasiriannya jalannya kecil. Oke, belancang-lancang kita salip. Di sini banyak sekali perbukitan ya. Ini kalau pas lagi cerah Semeru kelihatan, tapi ada di sebelah kiri, dari kamera nggak kelihatan. Oke, ini mungkin kukurunya nanti panas loh, bener panas kukurunya. Ada mobil mundur, ini pertigaan, kalau ke kanan tuh bisa juga ke JLS, ke arah Jember. Jember via pantai selatannya ya. Nanti tembusnya ke arah Papuma itu. Ini jalannya kelok-kelok tapi lebar. Ini kita karena di arah menuju ke pantai ya, jadinya panas. Nah, kalau arah Candipuro, Kamar Kajang, terus Wonojiwo itu dingin karena memang dataran tinggi. Apalagi di Buntara tuh lebih dingin memang. Siang tuh masih kayak pagi rasanya. Ini banyak sekali dump truk. Nah, bisa dilihat tuh kanan kiri itu teman ya, itu banyak bukan tumpahan sih, kayak pasir Lumajang, Pasirian. Di sini memang kaya sama pasir, banyak sumber-sumber air juga. Jadi warga lokal mau ngambil tinggal nyewa truk, nyewa pickup, atau mau geledek sendiri. Saking banyaknya pasir Lumajang kanan kiri sampai ini, Dupa Ruah. Ini ada pertigaan, kita masih lurus ke arah Pasirian. Oke, kita lurus saja teman. Ini jalurnya mulus ya. Waktu itu saya masih Agustus sama Desember, jalurnya rusak di Pasirian. Kemarin sore lewat itu udah mulus. Di sini banyak sekali pohon kelapa ya. Padahal dari pantainya masih jauh sih. Ada perempatan. Dari pantainya ke pantainya masih kurang ada 15 kilo kali. Tapi sini udah banyak pohon kelapa. Di sini saya nggak kelihatan ada lampu penerangan jalan. Kalau malam, oh itu ada kan sebelah kanan. Kayak kalau malam ini gelap kayaknya. Ada Pertashop buat pertama. Di sini juga banyak SPBU Total, tapi nggak ada Shell ini. Kalau ada pickup mau belok ini, sawahnya terasering yang bagus.
Jadi Lumajang tuh komplit sama kayak Malang. Dia punya gunung, punya air terjun, punya danau juga. Namanya Ranu ya, kalau orang Jawa tuh Ranu. Tapi kalau orang Sunda bilangnya apa ya? Kalau Curug tuh air terjun. Banyak sekali sawah-sawah. Sebelah kanan tuh ada gundukan pasir Semeru. Namanya Stockpile. Kalau orang Sunda bilangnya apa ya? Kalau danau, waduk. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya Ranu. Kalau air terjunnya Coban. Nah, kalau orang Jawa Barat Sunda ngomongnya kan apa itu air terjun ya? Curug. Nah, ini kata teman saya yang orang Pasirian, ini pasir yang dari Pasirian ini arah Surabaya. Penjualan ke arah Surabaya ya. Kalau yang di Curah Koboan itu arah Malang dan terus ke sana ke Blitar, terus ke arah barat. Nah, ini ada perempatan, kita ke kanan ya. Kalau lurus ini ke arah Malang via Piket 0 Jembatan Geladak Merah. Nah, ini kita ambil kanan nih. Masih lampu merah. Ini Taman Pasirian. Tapi alun-alunnya masih ke belakang. Ini panas ternyata sini ya. Oke, kita pause dulu. Ini masih lampu merah. Takut panas GoPro-nya. Pada tol timur turun kanan. Oke, belok kanan. Tol timur jauh. Bener turun kanan. Belum. Ini masih ke Pasirian, ke Lumajang masih 2 jam. Sini Lumajang masih 1 jam lebih. Lumajang ke Leces 40 menit paling. Nah, Lecesnya tuh yang macet ini. Nanti kita bikin videonya ya, Leces macet kayak apa. Oke, ini Pasirian terbaru, daerah Pasirian. Kalau udah nyantol sama truk Sirto ini susah, jalannya kecil soalnya. Nah, ini jalur nasional yang menuju ke Lumajang Jember via Jatiroto, atau Lumajang atau Malang Lumajang Probolinggo. Nah, ini jalur nasionalnya. Kalau yang mau ke Jember lewat selatan JLS, lewat tadi yang arah ke Pantai Bambang. Itu banyak sekali pohon kelapa. Nah, waktu itu kan ada viral tuh truk yang arogan ya, ngangkut pasir berat terus zigzag kanan kiri, terus viral, terus SIM-nya ditahan sama polisi. Wah, ini ada bule sepedaan. Tadi pagi banyak bule sepedaan di jalur Piket 0. Terus sebelah kanan kita ada Stockpile sama pohon-pohon kelapa. Lumajang ini sama seperti Kediri ya. Kediri itu tingkat desanya jalannya mulus, malah ada yang beton cor. Lumajang pun juga sama, tingkat desanya jalannya mulus-mulus, kecuali yang dekat sama Semeru ya, karena berapa kali banjir lahar. Nah, karena Lumajang dia surplus APD-nya dari jualan pasir. Nah, kalau di Kediri surplus karena ada pajak dari gudang garam. Nah, kalau yang daerah kecil kayak 4 kabupaten di Madura ya ngandalin APBD Jatim. Ada SDA. Gak ada SDA juga, SDA-nya juga diambil persenannya dikit. Itu yang mau jadi provinsi ya gimana? Belum orang-orangnya yang berkepentingan udah pasti punya kepentingan. Ini nyampe mana dia? Ini masih Pasirian. Nanti videonya kita stop pas sudah keluar Pasirian. Nih kalau udah nyangkut matrek ini susah nyalip.
Oh ini udah, oh ini belok ke arah Candipuro teman. Ini udah daerah Candipuro, tadi Pasirian pas di perempatan itu ternyata ya. Oke, videonya saya tutup sampai sini yang Pasirian. Kita jumpa lagi di video berikutnya, mungkin dari arah Lumajang Kota ke arah Leces mungkin kali ya, karena saya belum ngontenin daerah situ. Ini GoPro udah mulai panas ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ternyata masih SMP 1 Pasirian. Tadi Candipuro ya. Oh iya ini masih Pasirian ternyata teman. Luas. Oh saya masih ingat di depan tuh ada taman ya. Ini masih Pasirian ternyata ini. Nggak jadi tutup videonya. Ini masih Pasirian. Nanti di depan tuh Tempeh, baru Tempeh saya tutup videonya nih. Nah ini jalannya sedikit memang rusak sih karena banyak truk. Maklum memang truknya berat-berat. Nah ini ada tikungan apa nih? Tikungan baterai ABC. Tikungan baterai ABC, teman. Jalan raya Embong Miring, wah punya Embong Miring nih ya. Jalan raya Embong Miring. Nah di depan tuh ada taman, tapi saya bilang alun-alun ya. Ini masih terus ya lupa. Soalnya saya tadi ragu kok Candipuro gitu kan. Ini masuk Pasirian lagi, ternyata memang belok-belok. Wah, Mbak Ibranis lewat truk dulu. Coba nyebrang sini aja aman. Itu kalau beli pasir sini satu truk yang sedang itu 400.000 teman. Beli pasir satu truk sedang sampai Surabaya itu 1.800.000. Kalau di satu pickup di Surabaya sama Bangka kan hampir sama harganya. Ini Polsek Pasirian sebelah kanan. Ini ada apa ini PM? Pasti murah. Suara yang besar sekali di Pasirian. Jalan Pasirian Lumajang. Pasirian Lumajang. Nah sebelah kanan lapangan bola. Oke kita lanjut jalan dari Indomaret ambil KTM dulu. Di sebelah kanan kita ada Pasar Pasirian. Pasar Pasirian. Wah sebelah kiri ada ST. ST juga buka di Pasirian ternyata. Sebelah kanannya ada alun-alun Pasirian ya. Tapi orang sini bilangnya taman sih. Ngeri ya. Alun-alun Pasirian. Tapi Mas Trio bilangnya ya taman. Ini jalannya udah diperbaiki. Waktu itu jalannya rusak sini nih. Jadi kita lurus sampai ke arah Tempeh ya. Sampai ke arah Tempeh. Dusun Gaplek. Wah, namanya Dusun Gaplek.
ini macetnya panjang karena nyangkut sama truk. Oke, kita lurus terus. Nah, di Lumajang ini yang ngomong bahasa Madura gak sebanyak orang Probolinggo ya. Besuki katanya. Jadi di sini masih banyak yang pakai bahasa Jawa juga nih. Probolinggo hampir full 80% bahasa Madura semua. Itu kenapa banyak yang nanya ya, secara kenapa kok di Tapal Kuda kok banyak yang orang Maduranya. Jadi menurut catatan Belanda, Hindia Belanda waktu itu ya, masih belum Indonesia, di tahun 1816. Nah, waktu itu Belanda VOC ya, sampai kewalahan mikirin gimana caranya di Madura itu bisa hasil panennya bisa meningkat. Tapi susah, karena daerahnya tegal-tegalan. Oh, ini sebelah kanan ini ada apa ini? Puskesmas Pasirian. Nah, jadi Belanda sampai kewalahan pada tahun itu VOC ya, karena masih VOC, masih belum negara Belanda yang menjajah, masih VOC. Itu ya, sampai akhirnya warga lokal Madura itu tercatat, yang tercatat di administrasi Hindia Belanda tahun 1816 itu sebanyak 500.000 orang yang keluar lewat pelabuhan Kamal sama Sampang sama Kalianget itu nyeberang ke Pulau Jawa. Nah, tapi mereka merantaunya itu balik lagi tiap 6 bulan. Makanya kan ada kayak budaya ngancek, waktunya panen. Nah, itu mereka pulang. Pas waktunya gak panen, mereka masih di Jawa, teman. Nah, ketika waktunya panen itu kan mereka kayak ada tradisi nari-nari, joget-joget. Nah, pas itu yang tercatat di sejarah migrasi massal orang Madura ke arah Tapal Kuda. Itu yang sah tercatat di catatan arsip Belanda, teman. Nah, makanya sampai akhirnya beranak pinak. Ya kalau tahun 1816 itu udah berapa generasi ya. Itu udah bukan buyut lagi, tapi mbahnya buyut dah itu. Nah, memang lagi sejarah pas zamannya Majapahit. Nah, itu pas zamannya Majapahit itu gak akan ada kalau nggak ada Arya Wiraraja. Nah, makanya di Lumajang ini nama Arya Wiraraja itu dijadikan nama pendopo di alun-alun Lumajang kota, tapi kita nggak lewat sana nanti. Kita langsung ke arah Probolinggo. Jadi Arya Wiraraja ini dari Keraton Sumenep, itu yang cikal bakal terbentuknya Majapahit nanti. Jadi Majapahit itu gak akan ada kalau gak ada Keraton Sumenep, Raden Sumenep. Jadi memang lebih tua daripada usianya Majapahit, Sumenep. Nah, kalau yang di Bangkalan, Madura Barat itu Arosbaya ya, itu adalah pemberian dari Raja Majapahit, siapa namanya. Makanya kalau kalian ke Arosbaya, itu kan ada gapuro-gapuro kayak Mojopahit, Mojokerto. Itu tanah pemberian, namanya Kerajaan Madura Barat. Itu masih muda. Kerajaan di Madura yang tua itu ya Keraton Sumenep sama di Masjid Miring di Pangarengan Sampang, apa namanya? Masjid masjid paling tua, Sumpah Pocong gitu, lupa namanya. Masjid Madegan. Nah, itu tertua nomor 2. Itu mertuanya Raja siapa ya? Raja Madura itu Panji Pratanu. Nah, akhirnya terjadilah banyak migrasi ke Jawa. Jadi kalau masih ada yang menanyakan kok banyak orang Madura di Probolinggo, di Situbondo, di kemudian sampai ke Baluran. Nah, kenapa kok Banyuwangi berbeda sendiri? Karena memang Banyuwangi masih dipengaruhi sama budaya Bali. Makanya namanya Osing, suku Osing. Itu perpaduan bahasa Jawa sama Bali. Itu orang yang nggak mau migrasi ke Bali pada waktu kerajaan Islam sudah mulai menyebar ya di Pulau Jawa. Kerajaan Islam mulai dari Kerajaan Demak, terus
Ampel Denta ya, Ampel Denta itu ya di Surabaya, Sunan Ampel itu. Menantunya dari Raja Campa Thailand ya. Majapahit, penasihatnya Majapahit. Nah, Islam udah mulai berkembang, yang umat Hindunya tersisihkan ke Tengger, Bromo. Makanya bahasanya beda sendiri orang Tengger ya. Dan yang nggak mau nyebrang ke Bali ada di Banyuwangi. Jadi makanya Banyuwangi pakai bahasa percampuran antara Jawa dan Bali. Nah, sekarang kita di Lumajang campuran ya bahasanya ya. Masih mungkin 60-40%, 50%. Masih ada banyak Jawanya. Termasuk teman saya tadi itu nggak bisa ngomong bahasa Madura. Tapi dia ngerti apa yang diomongin. Kalau Probolinggo kayaknya 80-90% bahasa Madura ya. Nah, kalau orang Madura sekarang merantau ya pulangnya setahun sekali pas Lebaran. Nah, kalau orang zamannya VOC dulu tuh merantaunya pulang pas nganjek musim-musim panen. Nah, terus bersukacita, berpesta. Kita belok kiri. Itu kalau lurus itu ke pantai Watu Kecak ya, Watu Kecak, Pasirian, Watu Pecak. Saya belum pernah ke sana itu. Serok Mawar. Nah, mungkin kalau kalian teliti ya, itu kan di alun-alun Lumajang, pendoponya kan namanya Arya Wiraraja, pendopo Lumajang Arya Wiraraja. Nah, di terminal Kalianget, Sumenep, itu namanya kan terminal Arya Wiraraja, itu satu orang sebenarnya. Memang beliau dulu dari Sumenep, terus buka lahan di Lumajang. Nah, barulah terjadilah singkat cerita ya kerajaan Majapahit itu. Tapi bukan Arya Wiraraja yang bikin Majapahit, bukan. Cuman salah satu rantai sejarah terjadinya pembentukan kerajaan Majapahit. Nah, Arya Wiraraja juga ikut andil. Oke, ini habis ini kita masuk ke daerah Tempe ini. Ini masih daerah Pasirian. Ini kita salip aja, ada 2 truk. Ini paling kalau di Bangkalan atau di Madura, jalannya jalan truk seperti ini udah kayak Grojogan Sewu. Ini rusak cepat diperbaiki, karena dananya banyak. Dan kerennya Lumajang ini dia nggak ada tukang parkirnya tuh. Tadi tuh Maret nggak ada tukang parkirnya. Nanti di kota juga lebih nggak ada tukang parkirnya juga. Mungkin udah makmur warganya mungkin. Ini sampai sini masih Pasirian, ternyata luas banget Pasirian. Oh, ini udah masuk Tempe sepertinya ini. Nah, kita lihat perbatasannya. Masih belum ada. Ini masuk desa. Ini sudah Tempe teman-teman. Jadi sebenarnya jembatan yang panjang tadi itu batas wilayah geografis antara Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempe. Nah, jadi yang Pasirian saya tutup sampai sini ya teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.